teman-teman remaja, jumpa lagi di Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Hari ini, hari Minggu Paskah ke-6, tanggal 22 Mei 2022. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau senantiasa mengasihi dan menyertai perjalanan hidup kami, terlebih di masa pandemi ini. Kami bersyukur karena kami bisa kembali ke sekolah dan belajar bersama teman-teman, serta mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bimbinglah agar kami mampu memahami dan menaati firman-Mu. Semua ini kami sampaikan melalui Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, "Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu." Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. I love God. Teman-teman, kita mudah mengatakan kalimat seperti itu, ya. Tapi coba kita lihat dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan saat senang saja? Bagaimana saat kita mengalami kesusahan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah kalau kita rajin berdoa, ke gereja, dan ikut kegiatan rohani lainnya, berarti kita sudah mengasihi Tuhan? Yesus mengatakan bahwa orang yang mengasihinya adalah orang yang menuruti firman-Nya. Firman Tuhan mengajarkan pada kita agar sungguh-sungguh mempercayai kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa menemani dan menyertai seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan hadir menyertai kita dengan mencurahkan Roh Kudus sebagai penyataan kehadirannya dalam hidup kita, agar kita memiliki hubungan kasih dengan Allah. Rajin berdoa membuat kita peka mendengarkan tuntunan Tuhan di dalam hati kita. Yesus menjanjikan kepada manusia damai yang tidak berasal dari dunia ini, tapi damai yang berdasarkan pada hubungan ilahi. Kita bisa merasakan sukacita, meski apapun yang terjadi dalam kehidupan ini.
Jadi walaupun ketika kita sakit, kita sedang mengalami kesusahan, kita tetap bisa merasakan damai, merasakan sukacita. Yesus minta untuk tidak gelisah dan gentar hati ketika Yesus pergi kepada Bapa. Kita hanya menjadi gelisah dan gentar bila kita tidak hidup dalam damai dan kasih-Nya, yaitu bila kita tidak mengasihi-Nya dan tidak mengikuti perintah-Nya. Jadi jangan gelisah dan gentar, Yesus akan selalu menyertai kita. Bahkan sampai akhir zaman, teman-teman. Bagaimanapun keadaan kita saat ini dan apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan mau agar kita tetap mengasihi Dia dengan melakukan firman-Nya. Jangan biarkan masalah dalam hidup ini membuat kita melupakan firman-Nya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki tugas dan perutusan, yakni membawa damai kepada sesama manusia. Ya, jadilah pembawa damai dimanapun kalian berada, teman-teman. Mari kita berikan hati kita. Kita mengasihi Allah agar kita semakin mengenal Dia yang telah mengasihi kita dengan luar biasa. Yuk kita membangun niat nih teman-teman untuk mempunyai sikap hidup yang baru. Mungkin ada di antara kalian yang mau katakan, aku mau lebih rajin membaca kitab suci. Aku mau lebih mengasihi sesamaku. Aku mau rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Aku mau rajin berdoa. Aku mau mengampuni sesamaku. Yuk jalankan niat kita ini. Kita bawa dalam doa supaya apa yang sudah kita niatkan ini dapat sungguh kita kerjakan. Semangat ya teman-teman untuk mempunyai sikap hidup yang baru. Untuk aktivitas kita hari ini, teman-teman, ambillah selembar kertas. Buatlah jadwal selama 1 minggu kebaikan apa sajakah yang akan kalian lakukan selama 1 minggu ini. Lalu setiap kali setelah melakukannya, buatlah evaluasi dan berdoalah untuk itu. Ya, ketika kalian berhasil melakukannya, kalian evaluasi seperti apa hasilnya dan berdoalah untuk keberhasilan itu, ucapkan syukur. Ketika kalian gagal melakukannya, evaluasilah apa penyebabnya. Berdoalah supaya Tuhan menolong teman-teman dapat melakukannya di hari yang berikutnya. Oke, teman-teman, selamat beraktivitas. Teman-teman, supaya lebih semangat mengerjakan aktivitas kita, sebelumnya kita nyanyi bersama dulu yuk, bersama Kak Tri dan Bella. Baca kitab suci, doa tiap hari.
teman-teman, pertemuan kita sudah selesai. Yuk kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kasih, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini. Semoga kami semakin rajin membaca kitab suci dan berdoa, serta menaati perintah-Mu dengan mau saling mengasihi, mengampuni, dan menjadi pembawa damai dalam hidup kami sehari-hari. Bunda Maria yang baik hati, bimbinglah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan dan rajin berdoa. Jangan lupa bahagia ya. Tuhan memberkati.